مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, pembacaan kita dari kitab Al-Usul As-Sittah, 6 landasan pokok dalam beragama. Ada 6 hal penting dalam beragama ini atau 6 poin utama yang kemudian orang-orang yang mengaku bahwa mereka memiliki kecerdasan salah dalam memahami hal ini. Mereka yang mengaku bahwa diri mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang pintar, kemudian tidak memahami dengan baik 6 hal ini. Telah kita sebutkan 3 diantaranya, tersisa 3 berikutnya lagi. Yang pertama, di antara hal yang kemudian orang awam dari kalangan kaum muslimin sekalipun dapat mudah memahaminya namun disalahfahami bahkan keliru dalam memahami adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Perintah untuk mentauhidkan Allah adalah sesuatu yang paling jelas, gamblang, yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan dalam Al-Quran. Allah perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah perintahkan untuk berdoa itu langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah perintahkan untuk mempersembahkan ibadah-ibadah itu hanya kepada Allah. Dan juga penjelasan tentang larangan dari kesyirikan. Tidak boleh menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak boleh meminta kepada selain Allah dan seterusnya. Ini poin yang pertama. Hanya saja kemudian terjadilah apa yang terjadi. Syaitan, iblis, la'natullah alaih, dan juga bala tentaranya, mereka memperdaya manusia. Mereka menghias-hiasi perkara ini dengan tipu daya mereka. Mereka jadikan hakikat keikhlasan, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, bahwa hakikat tauhid bagi mereka dianggap meremehkan dan menghinakan kedudukan orang-orang yang saleh. Ketika kita mengajak kaum muslimin untuk berdoa hanya kepada Allah, jangan jadikan perantara antara kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala siapapun dia. Kalau minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita ingin meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita ingin beristighotsah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, jangan kepada selain Allah sekalipun orang yang soleh. Ketika kita mengajak kepada tauhid, mengajak memurnikan doa hanya kepada Allah, mengajak memurnikan ibadah hanya kepada Allah, syaitan membuat tipu dayanya. Mereka jadikan hal ini sebagai bentuk penghinaan dan peremehan terhadap kedudukan orang-orang yang soleh. Demikian pula sebaliknya, ketika kesyirikan itu melanda, hakikat kesyirikan yang mana menjadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, syaitan menghias-hiasi di tengah manusia. Syaitan membuat tipu dayanya, menjadikannya bahwa sebenarnya itu adalah kesyirikan. Namun syaitan buat agar kemudian kesyirikan itu dianggap sebagai penghormatan, pemuliaan kepada orang-orang yang saleh.
sehingga syaitan dan bala tentaranya menjadikan meminta kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah sebagai sebuah bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada orang-orang yang soleh, padahal ini merupakan penyekutuan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal ini merupakan kesyirikan, padahal orang-orang soleh tersebut tidak pernah mengajarkan hal demikian. Sebagaimana halnya Isa alaihi salatu wassalam tidak pernah mengajak kaum Nasara untuk kemudian beribadah kepadanya, namun Isa alaihi salatu wassalam mengajak agar manusia beribadahnya kepada Allah. Demikian, ini yang pertama, hakikat tauhid dan juga hakikat kesyirikan, di mana syaitan bala tentaranya menghias-hiasi perkara ini. Tauhid dianggap peremehan dan juga penghinaan terhadap orang-orang soleh. Hakikat kesyirikan dianggap sebagai pemuliaan, penghormatan kepada orang-orang yang soleh. Lah ini orang yang soleh, sehingga kuburannya kemudian harus dijaga, kuburannya harus dibangun, kemudian kita harus mengalap berkah dari tanah kuburannya dan seterusnya. Sehingga ini merupakan hakikat kesyirikan. Mereka jadikan ini seolah-olah ini merupakan bentuk penghormatan, pemuliaan kepada orang-orang yang soleh. Baik, kemudian berikutnya yang kedua, di antara hal penting dalam agama ini juga adalah perintah untuk bersatu di dalam agama ini, bersatu di atas agama ini, bersatu di atas Islam, bersatu di atas iman. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat jelas dan gamblang, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita untuk bersatu di atasnya, bersatu di atas Islam, bersatu di atas iman, dan jangan bercerai-berai, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan akhirat. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka berselisih dalam semua hal. Mereka berselisih dalam urusan agama mereka, mereka berselisih dalam urusan dunia mereka. Sehingga ini yang kemudian harus difahami dengan baik, dan jangan sampai kemudian ini terjadi. Perintah langsung untuk bersatu di atas Islam, di atas agama ini. Kemudian yang ketiga adalah perintah untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin kita. Ini merupakan sesuatu yang gamblang, yang jelas juga, sehingga kemudian jangan sampai kita merupakan bagian dari orang-orang yang membelot, memberontak dari jalan yang lurus, dari kepemimpinan ini. Dan diantara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah sikap tunduk dan patuh, sikap mendengar dan taat kepada para pemimpin kita dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Kalau pemerintah, kalau pemimpin kita memerintahkan kepada perkara yang tidak ma'ruf misalkan, pada kemaksiatan, ya tidak boleh bagi kita untuk kemudian mengerjakannya, kemudian melaksanakannya. Sehingga ini merupakan diantara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, di mana sebagian kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah kemudian mereka berpaling dari prinsip ini, sehingga hati-hati membicarakan pemerintah. Jangan sampai kemudian terlanjur kebablasan membicarakan aib pemerintah, niat mengkritik, niat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, tidak perlu diucapkan, tidak perlu dijadikan bahan obrolan di warung-warung kopi kita, tidak perlu dijadikan bahan obrolan karena mengkritik kebijakan pemerintah. Karena dikritik jadi dikritik, siapa kita? Tidak ada faedahnya. Sehingga diantara prinsip Ahlussunnah adalah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Sehingga prinsip Ahlussunnah adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin kita dalam perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak turun ke jalan, tidak mengkritik secara terang-terangan di hadapan manusia. Namun di antara prinsip Ahlussunnah adalah menasehati secara diam-diam. Pilihannya cuma dua, bersabar mendoakan, atau yang kedua menasehati secara diam-diam. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada kemudian menulis di medsos tentang kritikan-kritikan kepada para penguasa, entah dibaca tidak sama penguasanya, yang ada malah dibaca oleh kaum muslimin, kemudian dibuka aibnya, dibongkar aibnya, semakin benci kaum muslimin terhadap para pemerintah. Sehingga ini perlu diganti. Kalau sudah diganti memang akan menjamin bahwa gantinya ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Oh misalkan tidak, kita cari lagi yang lebih baik, memang akan menjamin. Sehingga demikian prinsip Ahlussunnah untuk kemudian mendengar dan taat. Jangan membongkar aib mereka, jangan untuk kemudian mengkritik di tengah keramaian. Kalau mau menasehati, mengkritik secara diam-diam saja. Kalau tidak, berdoa dan bersabar. Berdoa dan bersabar. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara hal yang kemudian sebenarnya jelas gamblang, hanya saja kemudian orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus yang membuat permasalahan semakin rumit. Padahal hal-hal semacam ini orang awam dari kalangan kaum muslimin sekalipun dapat memahaminya, yaitu bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang hakikat ilmu dan ulama. Sekarang sudah mulai
beralih itu pandangan tentang ilmu dan ulama. Sekarang yang tadinya jelas gamblang yang dimaksud dengan ilmu itu apa, yang dimaksud dengan ulama itu apa. Dulu di awal-awal keislaman jelas gamblang, sehingga siapapun dia mudah memahami hakikat ilmu itu apa, hakikat ulama itu apa. Namun terjadilah apa yang terjadi. Syaitan dan bala tentaranya membuat tipu dayanya. Kemudian orang-orang yang kemudian mereka mengklaim bahwa diri mereka cerdas namun tak memahami ini dengan baik, akhirnya membuat definisi-definisi sendiri. Mereka menjelaskan kepada umat tentang hakikat ilmu dan ulama yang kemudian keluar dari ilmu dan ulama sebenarnya. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita di akhir zaman. Kita di akhir zaman semacam ini, kecipretan hal yang semacam ininya. Yang namanya ilmu yang dimaksud adalah apa yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ijma' dan juga qiyas yang sahih, itulah ilmu. Kalau sekarang ketika mendengar ilmu terbetik di benak kita ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, yang tadinya jelas gamblang. Keutamaan ilmu itu adalah keutamaan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Namun sekarang beberapa orang kemudian tatkala mengajar matematika, dia mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, kalian saat ini sedang belajar matematika. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sehingga akhirnya tersamarkan ilmu apa yang dimaksud. Ilmu yang dimaksud yang mendapatkan pujian selangit dari Allah dan Rasulnya adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kedokteran dan lain sebagainya dari ilmu-ilmu dunia bagus, bermanfaat. Namun ketika dibawa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara memuji tentang hakikat ilmu, yang ketika kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang ilmu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya atau keutamaan-keutamaan yang lain tentang ilmu. Kemudian dia katakan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu matematika, ilmu yang dimaksud adalah ilmu kimia, ilmu yang dimaksud adalah ilmu kedokteran, ilmu yang dimaksud adalah ilmu astronomi. Maka ini batil, bukan itu yang dimaksud. Sehingga kita kebagian yang semacam ininya, sehingga kita menganggap yang namanya ilmu adalah ini semua. Bahkan sihir sekalipun disebut ilmu. Orang-orang yang sakti sekarang disebut orang yang berilmu. Bahkan sebagian kaum muslimin awam menilai orang itu berilmu tidak berilmu kalau orang ini kebal, kalau orang ini punya kesaktian-kesaktian, kalau orang ini punya ajian-ajian khusus, kalau orang ini dia punya pemikat-pemikat sesuatu. Adapun orang yang hanya kerjanya di masjid, bisa fikih, bisa ilmu usul fikih, itu bukan orang berilmu dianggapnya. Sehingga terjadilah pergeseran makna. Maka ini diantara kemudian prinsip yang tadinya jelas, kemudian tersamarkan di zaman kita, yaitu tentang hakikat ilmu. Hakikat ilmu adalah apa yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, apa yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan juga qiyas yang sahih, itu ilmu. Sehingga orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah, sekalipun tidak kebal, sekalipun tidak bisa terbang, sekalipun tidak bisa menghilang, sekalipun tidak bisa matematika, sekalipun tidak bisa fisika, kimia, sekalipun dia orang berilmu. Inilah hakikat ilmu. Dan juga penjelasan tentang ulama. Siapa yang disebut dengan ulama? Karena nyatanya kaum muslimin mereka menganggap bahwa yang namanya ulama adalah semacam ini, orang-orang yang punya ilmu kanuragan, orang-orang yang kemudian kebal, orang-orang yang kemudian dia memiliki ini dan itu dan seterusnya. Sehingga ini diantara hal yang kemudian sejelas gamblang akhirnya berubah. Wal fiqhi wal fuqaha, dan juga tentang fikih dan juga fuqaha, ini pun mengalami pergeseran makna di zaman kita terutama. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan bagian dari mereka. Paranormal disebutnya ulama, dukun disebutnya orang yang berilmu, orang yang kemudian dia beribadah dengan ibadah yang mereka ciptakan sendiri disebutnya seorang alim, seorang ulama. Sehingga agama ini menjelaskan hakikat ilmu dan ulama. Agama ini menjelaskan dengan gamblang yang orang awam sekalipun dia mengetahuinya, bahwasanya siapa orang yang berilmu, siapa para fuqaha itu, siapa kekasih-kekasih Allah itu. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, sehingga ini pun tersamarkan di tengah-tengah kita.
Wa qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi awali suratil Baqarah, bahwasanya Allah tabaraka wa taala menjelaskan landasan ini, pokok ini, kaidah ini di awal surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 sampai 47. Bisa dibaca sendiri nanti di sana. Baik, kemudian juga wa yaziduhu wuduhan masarrahat bi sunnah fi hadzal kalam al-katsir al-bayyin al-wadih lil 'ami al-balid. Dan juga datang penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembicaraan yang sangat banyak tentang hakikat ilmu, tentang hakikat ulama, tentang orang-orang yang menyerupai mereka para ruwaibidah, mereka orang-orang yang berbicara tentang urusan umat dalam kondisi dia jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu, kemudian mereka berbicara tentang urusan umat. Agama ini telah menjelaskannya, bahkan difahami oleh orang awam sekalipun, yang paling bodohnya sekalipun. Tsumma sara hadza aqrabas al asya, kemudian terjadi aghrabal asya, kemudian terjadilah apa yang terjadi, bahwa perkara ini menjadi perkara yang sangat asing sekali di zaman kita. Kemudian terjadilah hal ini berubah menjadi sesuatu yang sangat asing. Hakikat ilmu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dianggap asing. Bahwa yang namanya seorang yang berilmu, orang yang mengetahui makna-makna Al-Quran dan Sunnah dianggap orang yang asing. Bahkan orang-orang yang menyerupai mereka dianggap orang yang berilmu. Bahkan ilmu perdukunan, ilmu sihir dianggap itulah hakikat ilmu. Sehingga kadang kita sering dapatkan, ada ketika misalkan berbicara, entah dari mana asalnya, dari mana dia mendapatkan pengetahuan tersebut, berbicara tentang perdukunan, berbicara tentang sihir, berbicara tentang dan lain sebagainya, tanpa dibangun di atas hujah, tanpa dibangun di atas bukti yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beberapa netizen itu suka mengatakan, wah ini ilmu dalam ini bukan lagi kulitnya, ini dagingnya, ini dagingnya. Padahal ilmunya tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga terjadilah apa yang terjadi di masa kita. Perbicaraan tentang perdukunan, tentang sihir dan seterusnya dianggap ini hakikat ilmu, dianggap ini daging bukan kulit. Adapun orang-orang yang berbicara tentang tohara, bersuci, tentang wudhu, tentang sholat, tentang iman kepada Allah, dianggap itu sih hanya kulitnya saja, hanya kulit saja. Kenapa? Sudah asing. Hakikat ilmu sudah asing. Demikian pula hakikat seorang yang berilmu sudah asing di tengah kita. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Wasarul ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dhalalat, bahkan sehingga yang namanya ilmu dan fikih itu dianggap sebagai sebuah bid'ah dan juga kesesatan. Ini lebih parah lagi, bahwasanya sesungguhnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dianggap sebuah kesesatan. Adapun pembicaraan ngelantur tentang dunia perdukunan, tentang dunia klinik, tentang dunia sihir, dianggap itu hakikat ilmu. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil, yang paling baiknya di antara mereka bahkan dianggap bahwa perkara yang paling baik adalah sesuatu yang dicampur adukan antara hak dengan yang batil. Ketika sihir, ketika dukun, jampe-jampe, kemudian pelet dan seterusnya dicampur dengan bacaan-bacaan berbahasa Arab, dianggap ini adalah kebenaran, ini adalah ilmu. Sehingga mengalami pergeseran makna. Wasarul ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala alal khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi ila zindiq au majnun, sehingga hakikat ilmu yang Allah wajibkan kita untuk mempelajarinya, sehingga ketika Allah mewajibkan kita untuk mempelajarinya, yaitu apa? Tauhid. Ini adalah ilmu yang wajib bagi kita pelajari. Yaitu apa? Perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita, maka menuntut ilmunya, ilmu tentangnya pun wajib. Sehingga ketika ada orang-orang yang mempelajari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dianggap ini hanya kulitnya saja, dianggap ini bukanlah ilmu, dianggap ini bukan daging, dianggap ini, bahwa ini adalah orang-orang awam dan seterusnya. Bahkan ketika kita menyeru kepada manusia agar kemudian belajar tentang tauhid, karena tauhid hukumnya wajib, belajar tentang sholat karena namanya sholat merupakan suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, belajar ilmu tentang puasa, belajar ilmu tentang zakat, belajar ilmu tentang kewajiban-kewajiban yang lain, mempelajari tentang hakikat kesyirikan karena kesyirikan merupakan sesuatu yang haram, terlarang, mempelajari yang merupakan kewajiban dan dosa-dosa besar yang lain. Dianggap orang yang menyuruh kepada hal ini dianggapnya sebagai orang yang zindik, sebagai seorang yang menyimpang, dianggap sebagai orang yang gila. Itu sih biasa, itu hanya kulitnya saja.
kita ingin agar kemudian mempelajari dagingnya. Oh, kalau yang namanya agama ini ada kulit, ada dagingnya, dan seterusnya. Maka mengalami pergeseran makna. Wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi tahdziri minhu wa nahyi anhu wal faqih al alim. Kemudian orang-orang yang mengingkari hakikat ilmu, orang-orang yang mengingkari Quran dan Sunnah, orang-orang yang mengingkari hakikat ilmu semacam ini, orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang mencegah manusia untuk mempelajari hal ini dianggap sebagai seorang yang faqih, seorang yang berilmu. Kita sering mendengar, kita sering saksikan di YouTube dan dimanapun ada orang-orang yang hakikatnya dia adalah dukun, dia ada hakikatnya adalah seorang yang kemudian jauh dari din ini, kemudian mencerca orang-orang yang mengajarkan orang itu kitab para ulama, mencerca dengan mengatakan, oh itu orang-orang yang bersorban, oh itu orang-orang yang hanya mengatakan qala Allah qala Rasul, sebagai bahan ejekan. Kemudian orang-orang yang mengikutinya menganggap bahwa orang semacam ini, dukun yang berkedok semacam ini dianggap sebagai orang yang berilmu. Nah, sehingga kita di zaman ini, maka ini merupakan poin yang keempat yang kemudian banyak disalahfahami, yaitu tentang hakikat ilmu dan hakikat ulama. Hakikat ilmu adalah apa yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang sahih, itu ilmu. Dan orang yang berilmu adalah orang yang memahami ini. Dan juga tentang hakikat ulama, siapa ulama. Baik, kemudian al-aslul khamis, poin yang kelima, pokok yang kelima, landasan yang kelima, yang kemudian pula ini merupakan landasan kita dalam beragama, yang tadinya jelas Allah jelaskan secara gamblang, jelas, dan juga dalam Al-Quran itu, namun kemudian disalahfahami. Bayanullahi subhanahu li awliyaillah, penjelasan Allah tabaraka wa ta'ala tentang para wali-walinya. Di antara yang disalahfahami juga adalah tentang para wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga terjadi di masa kita nanti orang-orang gila dianggap wali, orang-orang yang tidak waras dianggap wali, orang-orang yang tidak mengerjakan syariat dianggap wali. Agama ini telah menjelaskan siapa wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini merupakan prinsip yang kelima, landasan yang kelima yang kemudian disalahfahami tentang hakikat para wali-wali Allah. Kalau yang keempat, hakikat ilmu dan ulama. Yang kelima adalah hakikat para wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasabbihina bihim. Dan juga penjelasan tentang pembeda antara mereka wali-wali Allah dengan orang-orang yang bukan wali-wali Allah. Min a'da'illahil munafiqin, dari musuh-musuh Allah, dari kalangan munafik wal fujar, dan dari orang-orang pelaku maksiat. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan dengan gamblang siapa wali-walinya. Syariat ini menjelaskan dengan gamblang siapa kekasih-kekasihnya, waliullah itu siapa. Allah pun jelaskan siapa wali syaitan. Allah jelaskan siapa yang sebenarnya bukan wali, baik dari kalangan orang munafik ataukah dari para pelaku maksiat yang mereka menganggap diri mereka wali atau orang-orang menganggapnya wali. Dijelaskan dengan gamblang. Namun terjadilah apa yang terjadi, sehingga kaum muslimin tidak memahami siapa yang sebenarnya waliullah, siapa yang bukan waliullah, sehingga terkadang salah menempatkan, salah menyebutkan, salah mendudukan yang harusnya bukan wali dianggap wali. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dianggap wali. Wa yakfi fi hadza ayatun fi surati Ali Imran, dan cukuplah dalam hal ini adalah sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang menjelaskan tentang sifat waliullah, sehingga dari sini kita akan mengetahui siapakah waliullah itu, wali-wali Allah itu siapa. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah tabaraka wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian benar-benar mencintai Allah tabaraka wa taala maka ikutilah aku, maka niscaya Allah tabaraka wa taala akan mencintai kalian. Sehingga di antara ciri waliullah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri waliullah mutlak harus ada. Kalau ada orang yang dianggap waliullah atau merasa dirinya waliullah namun tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan waliullah. Karena syarat menjadi waliullah dan dianggap waliullah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah. Oleh karenanya sering kita ulang-ulang Al-Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan,
idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa fala taghtarru bihi wa la tusaddiquhu. Kalau engkau melihat ada seorang yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas angkasa, maka jangan tertipu dengannya, jangan terperdaya dengannya, jangan benarkan dia terlebih dahulu dengan mengatakan, ah ini adalah waliullah. Jangan katakan, oh ini adalah waliullah, ini adalah hakikat waliullah bisa terbang, ini adalah hakikat waliullah bisa berjalan di atas air, punya ilmu kanuragan. Tidak. Hatta ta'lamu wa hatta ta'rifu, sampai kalian mengetahui mutaba'atahu li Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i. Sampai kalian mengetahui apakah orang ini benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena syarat waliullah adalah dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengetahui sunnah Nabi. Bukan hanya mengikuti saja, kemudian yang diikutinya ternyata hadis-hadis lemah dan palsu misalkan. Ya bukan waliullah. Sehingga Allah tabaraka ta'ala menyebutkan tentang sifat karakteristik mereka, para kekasih-kasih Allah. Siapakah mereka wali-wali Allah? Sehingga syarat untuk menjadi waliullah harus berilmu. Syarat menjadi waliullah harus berilmu. Sehingga yang namanya waliullah pasti berilmu, baik ilmunya tinggi atau ilmunya rendah. Karena pengetahuan tentang sunnah Nabi SAW dituntut menjadi syarat mutlak. Kalau ada orang yang tidak mengerti sunnah, yang kemudian dia mengamalkan banyak amalan, kadang dilandasi dengan hadis yang palsu, hadis yang dhaif, makanya bukan waliullah sama sekali, sehingga tidak layak untuk diikuti kemudian. Oleh karenanya kalau para ulama itu bukan waliullah, kata Imam Syafi'i, lantas tidak ada waliullah di muka bumi ini. Karena waliullah harus berilmu dengan sunnah Nabi SAW, terutama mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah, mana yang mengetahui bahwa ini adalah hakikat sunnah, ini sahih hadisnya, sehingga itu waliullah. Dan penjelasan-penjelasan semacam ini Allah tabaraka wa ta'ala jelaskan dengan gamblang. Di antaranya ini di dalam surat Ali Imran ayat 31. Syarat waliullah itu adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, mengetahui tentang sunnah Nabi SAW, sehingga tidak masuk akal dan bukanlah waliullah orang-orang yang diklaim sebagai waliullah, atau dia merasa bahwa dirinya waliullah namun dia tidak mengamalkan sunnah, bahkan amalannya banyak menyelisih sunnah. Apalagi di zaman kita, sunnah Nabi itu tersebar, Riyadus Shalihin banyak tersebar kitabnya, terjemahannya ada, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud, Sunan At-Tirmidzi, semuanya ada semua, baik yang berbahasa Arabnya atau yang terjemahannya ada semua. Sehingga tidak ada alasan untuk kemudian tidak mengetahui, kitanya saja tidak mau belajar. Demikian, sehingga tidak ada waliullah tidak tahu ini, tidak mungkin. Sehingga dia harus mengetahui sunnah Nabi SAW dan mengamalkannya, dan tidak menyelisih sunnah Nabi SAW tersebut. Dan juga wa ayatun fi Yunus, dan juga cukuplah bagi kita dalam hal ini sebuah ayat di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang siapa wali-walinya, agar jangan sampai kemudian tertipu bahwa sebenarnya ini waliullah atau wali syaitan. Sebenarnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah mengkabarkan, ingatlah, ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada diri mereka, dan mereka tidak pernah bersedih hidupnya. Wali-wali Allah tidak pernah khawatir dalam menjalani hidup ini. Wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah bersedih dalam menjalani hidup ini, tidak pernah khawatir tentang urusan rezeki, tidak pernah bersedih tentang keadaan ekonomi dirinya, tidak. Karena dia adalah kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dia adalah kekasih Allah. Dan para wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah bersedih, sekalipun orang-orang tidak menganggapnya, sekalipun orang-orang tidak memuliakannya, sekalipun orang kemudian tidak meliriknya. Dan para wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah bersedih, tidak pernah khawatir, sekalipun dia tidak punya kenalan pejabat, sekalipun dia tidak punya kenalan orang-orang kaya, sekalipun dia tidak punya kenalan ini dan itu dari para pembesar ahli dunia, tidak. Mereka tidak bersedih dan mereka tidak khawatir. Beda dengan kita, kadang baru punya kenalan pejabat sudah rasanya luar biasa bahagianya, sudah membusungkan dadanya. Tidak, bukan ciri waliullah itu. Waliullah dia punya Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga cukuplah bagi kita Allah tabaraka wa ta'ala. Ini diantara ciri waliullah yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan. Siapakah mereka? Itu poin pentingnya. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Untuk bisa menggapai iman perlu ilmu. Karena iman tidak mungkin ujuk-ujuk muncul dalam diri kita, tidak. Harus belajar. Dengan belajar
belajar kita mengetahui hakikat iman, dan iman itu akan semakin bertambah. Tidak bukan dengan cara semedi, kemudian semedi semalaman, iman saya bertambah, pengetahuan saya tentang Allah bertambah. Belajar, duduk di majelis taklim. Yang namanya iman diperoleh dengan cara belajar, bukan cara semedi. Yang namanya iman diperoleh dengan cara belajar, hadir di majelis taklim, belajar, menggali ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, bukan dengan cara pergi ke gunung, kemudian mencari goa-goa, kemudian mencari wangsit di sana, bukan. Tidak. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga ini di dalam ayat Al-Quran banyak hal yang semacam ini. Allah jelaskan siapa waliullah itu. Siapakah waliullah itu? Yang mana hidup mereka tidak pernah khawatir, yang mana mereka tidak pernah bersedih tentang keadaan mereka di dunia. Siapakah mereka? Orang-orang yang beriman. Sehingga untuk menumbuhkan iman perlu belajar, hadir di majelis taklim, menggali Al-Quran, menggali sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun bertakwa. Sehingga ayat yang mulia ini bukan hanya sebagai kabar saja tentang para wali-wali Allah, tapi ini perintah kepada kita agar berupaya untuk menjadi wali-wali Allah tabaraka wa taala. Bukan hanya kemudian yang namanya wali Allah itu berilmu, karena namanya iman tidak mungkin diperoleh dengan angan-angan, tidak mungkin diperoleh dengan cara bersemedi, tidak mungkin diperoleh dengan cara menunggu wangsit dan seterusnya, bukan. Tapi dengan cara belajar, iman akan diperoleh, iman akan naik, akan kemudian semakin besar makrifat kita kepada Allah, dan juga bertakwa kepada Allah. Bukan hanya sebatas tahu bahwa yang namanya waliullah dari semacam itu, tapi perintah agar kemudian kita pun menjadi waliullah, menjadi kekasihnya. Bukan biarkanlah, yang penting saya tahu waliullah itu seperti apa, bukan. Tapi ini perintah agar kita pun menjadi orang yang beriman, agar kita kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Para ulama qalbu, para ulama tazkiyat nufus menyebutkan bahwa yang namanya takwa adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Sehingga para wali-wali Allah adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, beramal di atas petunjuk bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang beramal di atas petunjuk. Sehingga wali-wali Allah adalah orang-orang yang beramal mengerjakan ketaatan ibadah di atas petunjuk, tidak salah-salah, tidak katanya dan katanya. Dan juga waridha bil qalil, ridha terhadap pemberian Allah yang sedikit. Sehingga orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ridha terhadap pemberian Allah tabaraka wa taala. Dan juga para wali-wali Allah adalah orang yang paling ridha terhadap pemberian Allah tabaraka wa taala. Dan ini bukan hanya sebagai kabar, namun harus melatih diri agar menjadi waliullah kemudian. Ketika Allah memberikan keuntungan pada dagang kita hari ini hanya sekian ribu saja, berupaya untuk ridho bahwa ini yang terbaik. Bisa jadi kalau dikasih lebih dari ini kemudian kita lalai akhirnya. Bisa jadi kalau hari ini diberi keuntungan 500.000, nanti kitanya malah sombong. Bisa jadi nanti kita malah bakhil, pelit. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita hanya sedemikian saja, secukupnya saja untuk hari ini. Jadi demikian keadaannya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang ridho terhadap pemberian Allah. Dan para kekasih-kekasih Allah secara otomatis adalah mereka orang-orang yang ridho terhadap pemberian Allah. Sekali lagi ini bukan hanya sekedar kabar, namun perintah agar kita berupaya untuk menghiasi diri kita dengan sifat semacam ini. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil, bahwa namanya orang yang bertakwa adalah orang yang berbekal diri untuk menempuh perjalanan yang panjang setelah kehidupan kematian ini. Inilah adalah orang yang bertakwa. Demikian pula para kekasih-kasih Allah, mereka adalah orang yang berbekal diri. Sebagaimana kita kemudian menyiapkan bekal hidup kita, sebagaimana kita punya impian dan cita-cita dalam hidup ini, di dunia ini yang ingin kita gapai. Bulan depan saya pengen beli gamis yang baru, bulan depan saya pengen beli genteng untuk memperbaiki genteng sebelah sana, tahun depan bagaimana caranya agar kemudian kios saya bisa buka cabang di wilayah Jati 7 misalkan, dan seterusnya. Demikian pula dalam urusan akhirat, berbekal diri. Di urusan dunia sebisa mungkin sebelum saya berpisah dengan dunia, saya harus menghatamkan Al-Quran 1000 kali. Sebelum saya berpisah dengan dunia, saya harus menghafalkan Al-Quran. Sebelum datang bulan Ramadan nanti, saya harus menghafal 1 juz Al-Quran, 3 juz Al-Quran. Demikian para wali-wali Allah. Mereka orang yang berbekal diri untuk menempuh perjalanan yang panjang. Dan ini bukan hanya sekedar kabar informasi saja, namun berupaya agar kita menghias diri dengan hiasan tersebut. Berupaya. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, upayakan untuk memiliki impian-impian akhirat juga. Bukan hanya tentang impian duniawi saja.
Apa target sebelum datangnya bulan Ramadan ini? 6 bulan lagi Ramadan akan datang. Saya pengen hafal juz 30, mungkin. Itu mengapa? Jangan muluk-muluk. Saya pengen hafal hadis 5 hadis saja. Saya pengen zikir pagi petang hafal. Saya pengen istiqomah sholat witir hingga nanti berjumpa lagi dengan Ramadan. Saya pengen sholat malam 11 rakaat sampai berjumpa dengan sholat tarawih di bulan Ramadan. Harus punya cita-cita demikian. Bukan hanya urusan bulan depan saya harus ganti motor ini. Bulan depan saya harus ganti mobil ini. Ini catnya perlu diganti. Misalkan, bukan hanya itu saja. Bagus, tidak mengapa. Dan masing-masing akan ada hisabnya. Tidak mengapa, silakan. Tapi jangan lupakan tentang impian akhirat juga. Demikian. Dan demikian keadaan orang-orang yang beriman itu. Orang-orang yang bertakwa. Dan mereka para kekasih-kasih Allah. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah jelaskan siapa kekasih-kasihnya. Mereka orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang beriman. Mereka orang berilmu. Beriman. Dia namanya iman diperoleh dengan ilmu, bukan angan-angan. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini adalah wali-wali Allah. Adapun orang yang tidak berakal, adapun orang yang gila, bukan wali Allah. Adapun orang yang kemudian meninggalkan syariat, suka bermaksiat terang-terangan, bukan wali Allah. Sekalipun dia menganggap dirinya wali, sekalipun para pengikutnya menganggap waliullah, tidak. Bahkan ini merupakan mencoreng nama baik waliullah. Sehingga ini merupakan waliullah hakikatnya. Namun terjadilah apa yang terjadi. Orang-orang yang beriman, bertakwa, berilmu, mengamalkan sunnah, mengetahui sunnah, dianggap adalah bukan waliullah. Dianggap adalah orang-orang yang zindiq, dianggap orang-orang yang menyimpang. Sedangkan orang yang gila, orang yang menyelisih syariat, orang yang kemudian mengenakan pakaian asal-asalan saja dianggap waliullah. Orang yang berbicara ngelantur dianggap waliullah. Tsumma saral amru inda aktsari man yadda'il ilma. Kemudian terjadilah perkara ini kepada kebanyakan orang-orang yang menganggap, yang mengaku bahwa diri mereka berilmu. Wa annahu min hudatil khalqi wa hufadhi syar'i ila anna awliya'a la budda fihi min tarkil ittiba'ir rusul. Kemudian orang-orang yang menganggap, yang mengaku bahwa diri mereka punya ilmu, mereka menganggap bahwa namanya waliullah, yang mana waliullah ini adalah orang-orang yang memberikan petunjuk kepada manusia. Waliullah, yang mana waliullah ini adalah orang-orang yang menjaga syariat, itu adalah orang-orang yang meninggalkan sunnah, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah. Terjadilah apa yang terjadi seperti di zaman kita sekarang ini. Sehingga yang namanya waliullah, orang yang memberikan petunjuk, membimbing umat. Waliullah, orang yang menjaga syariat, adalah orang-orang yang menyelisih sunnah dalam kehidupan realitanya. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Kemudian dikatakan bahwa orang-orang yang mengikuti sunnah dianggap bukan waliullah. Itulah yang terjadi di zaman kita. Wala budda min tarkil jihad faman jahada falaysa minhum. Yang namanya waliullah adalah orang yang meninggalkan jihad fisabilillah. Tidak belajar. Kalau jihad di tengah-tengah kita, lingkungan kita saat ini, jihad yang paling utama adalah hadir di majelis taklim, belajar. Sehingga orang-orang yang meninggal, yang namanya waliullah itu adalah orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah. Sehingga kalau ada orang-orang yang berjihad, hadir di majelis taklim, berilmu, belajar, dianggap bukan waliullah. Wala budda min tarkil iman wa taqwa. Yang namanya waliullah itu adalah orang-orang yang jauh dari iman dan ketakwaan. Sehingga akan kita dapatkan, bahkan kita sering mendengar detik ini, hari-hari ini, orang-orang yang menyelisih syariat, yang kemudian mengatakan, loh, sholat Jumatnya di mana? Sholat Jumatnya di Mekah. Lah beda jam kita dengan jam Mekah. Di sini misalkan, di sana sudah selesai atau di sana masih pagi. Di sini sedang waktu Jumatan. Oh, kenapa kok tidak sholat ke masjid? Oh, dia si ulama ini atau ustadz ini atau alim ini sedang Jumatan di Mekah. Lah kalau Jumatan di sini sedang berjalan, di Mekah masih pagi. Di Mekah masih pagi, Jumatan di mana? Anggaplah misalkan dia bisa melipat waktu, bisa ngilang tiba-tiba ada di sana. Kan waktunya beda, di sana masih pagi. Di sana masih pagi. Nanti nih kalau jam-jam sekarang ini baru selesai Jumatan, baru selesai Jumatan. Sehingga itu yang terjadi, terdengar dengan telinga kita. Orang-orang semacam ini dianggap waliullah. Orang-orang semacam ini dianggap waliullah. Sehingga ada orang-orang yang kemudian bermaksiat kepada Allah, meminum khamar yang diminum. Dianggap, oh kalau si fulan sih tidak mengapa, dia si waliullah. Sudah terlepas beban syariat. Ada yang sampai demikian, ada yang sampai demikian. Sehingga sebagian manusia menganggap, sebagian kaum muslimin, bahkan juga sebagian mereka, bahwa yang namanya waliullah itu adalah orang-orang yang jauh dari iman, jauh dari takwa. Kita tidak mengatakan, oh ini adalah orang yang jauh dari iman dan takwa adalah waliullah, tidak.
Tapi gambaran realitanya orang ini jauh dari ketakwaan dan keimanan. Kok bisa dikatakan waliullah dari mana? Faman ta'ahada bil iman wa taqwa. Adapun orang yang berpegang teguh dengan iman dan ketakwaan, sholat tepat waktu di masjid dan seterusnya, falaysa minhum, dianggap bukan waliullah. Sehingga namanya waliullah itu harus punya keanehan-keanehan. Yang lain sholat Jumat di masjid, ini sholat Jumat di Mekah padahal di sana masih pagi. Yang lain ini, yang lain itu, ini sih tidak, misalkan tidak mengerjakan itu. Yang lain kemudian tidak meminum khamar, kemudian dia terang-terangan meminum khamar, dianggap bahwasanya waliullah bebas dan seterusnya. Maka hal ini bukan waliullah. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah. Kemudian kata Syekh, duhai Rabbku, maka aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan dari hal semacam ini. Innaka sami'ud du'a, karena sungguhnya engkau adalah maha mendengar permohonan hambamu. Kemudian aslus sadis, kemudian yang keenam, landasan yang keenam, pokok yang keenam yang kemudian disalahfahami. 6 poin ini adalah 6 perkara yang Allah jelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran. 6 poin ini bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik yang pertama. Yang kedua kemudian bersatu di atas agama dan jangan bercerai-berai. Yang ketiga kemudian untuk taat mendengar dan taat kepada para pemimpin. Kemudian yang keempat tentang hakikat ilmu dan ulama. Kemudian yang kelima, hakikat para wali-wali Allah. Dan juga nanti yang keenam. 6 hal ini merupakan perkara yang jelas gamblang Allah jelaskan dalam Al-Quran. 6 perkara ini merupakan sesuatu yang sangat jelas gamblang Rasulullah SAW jelaskan dalam hadisnya. Sampai orang awam yang paling bodohnya sekalipun dari kalangan kaum muslimin ketika membaca itu faham. Namun terjadilah apa yang terjadi, sehingga terjadilah kesamaran di tengah-tengah kita. Dan kita yang merasakannya saat ini. Padahal ini merupakan prinsip kita dalam beragama, jelas gamblang. Kemudian yang keenam adalah raddus syubuhati allati wada'a syaitan fi tarkil Qur'an wa sunnah. Poin yang keenam berikutnya adalah ajakan untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu intinya. Ajakan untuk berpegang dengan Al-Quran Sunnah. Ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Poin yang keenam adalah membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan untuk meninggalkan Quran dan Sunnah. Yang keenam diantara hal yang gamblang berikutnya yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah terangkan dalam hadisnya adalah ajakan untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu gamblang sekali, jelas sekali. Orang awam yang paling bodohnya sekalipun ketika membaca Al-Quran, sekalipun terjemahannya saja, tahu bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika membaca hadis Nabi yang nanti akan disampaikan, tahu bahwa makna hadis ini adalah agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah. Namun terjadilah apa yang terjadi, sehingga ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah merupakan ajakan yang asing. Ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah merupakan sesuatu penyimpangan. Kan aneh, kita kan landasan agama Islamnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kok bisa untuk kemudian jangan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, itu dari mana? Kemudian berpegang dengan apa? Sehingga di sini syubhat yang dipasang oleh syaitan ini adalah agar manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka pada poin yang keenam ini berisi bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh syaitan, oleh iblis, tentang ajakan mereka, seruan mereka untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wattiba'il ara wal ahwa al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Kemudian syaitan ini mengajak kita, menyeru kita untuk mengikuti pendapat-pendapatnya manusia, untuk mengikuti hawa nafsu yang memecah belah. Wahya anal Quran wa sunnah. Kemudian ini syubhatnya, bahwasanya syaitan mengajak manusia untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Syaitan mengajak kita jangan mengikuti Al-Quran Sunnah, tapi ikutilah pendapat-pendapat manusia. Jangan ikuti Al-Quran dan Sunnah, namun ikutilah kemudian hawa nafsu yang kemudian menyimpangkan kita dari jalan yang lurus, hawa nafsu yang memecah belah. Kemudian diantara syubhat yang dilontarkan oleh syaitan adalah wahiyya anal Qur'ana wa sunnah la ya'rifuhuma ilal mujtahil mutlak. Syubhatnya adalah bahwa yang namanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak dapat difahami, Al-Quran dan Sunnah itu tidak dapat dimengerti, Al-Quran dan Sunnah itu tidak dapat diketahui kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Bahwa yang namanya tingkatan dalam agama ini, dalam hal ilmu, yang paling tinggi adalah mujtahid. Bahwasanya Al-Quran dan Sunnah ini hanya difahami oleh mujtahid mutlak. Adapun kita baca Quran tidak akan faham, adapun kita baca hadis tidak akan faham. Sehingga Al-Quran dan Sunnah ini hanya difahami oleh mujtahid mutlak saja. Karena Al-Quran dan Sunnah hanya difahami oleh mujtahid mutlak, maka tidak boleh kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata syaitan begitu.
Dan ini yang terjadi di zaman kita. Lah, kalau tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah bagaimana? Ikuti pandangan-pandangan manusia, ikuti pendapat-pendapat manusia, ikuti pendapat-pendapat orang. Pegang saja itu pendapat-pendapat manusia. Wal mujtahid huwal mausuf. Kemudian syaitan menggambarkan bahwa namanya Al-Quran dan Sunnah ini tidak dapat difahami dari awal sampai akhirnya kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Kemudian syaitan menggambarkan bahwasanya yang namanya mujtahid wal mausufu bikaza wa kaza. Yang namanya seorang itu dikatakan dia adalah seorang mujtahid mutlak apabila dia tersifati dengan sifat-sifat demikian. Sifat-sifat yang berat, yang tidak ada seorang pun yang bisa untuk kemudian memenuhi syarat tersebut. Ausofan la'allaha la yujad tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Sifat-sifat, syarat-syarat yang tidak akan kita dapatkan secara sempurna syarat tersebut pada diri Abu Bakar dan Umar. Harus hafal Quran, harus memahami tafsirnya, harus memahami perselisihan ulama di dalamnya, harus mengerti ilmu bahasa Arab sampai tingkat ininya, harus mengerti ilmu lughahnya, harus mengerti terus banyak sekali. Yang mana Abu Bakar dan Umar saja tidak terpenuhi syarat ini. Sehingga kemudian karena kita tidak memiliki ini semua, maka tidak boleh bagi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini syubhatnya yang dilontarkan oleh syaitan. Benar bahwa namanya Al-Quran dan Sunnah sebagiannya itu sulit difahami kecuali oleh orang-orang yang berilmu saja, dan sebagiannya lagi itu mudah difahami sehingga tidak dikatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah ini semuanya tidak bisa difahami. Tidak. Kalau begitu untuk apa Allah turunkan Al-Quran kepada kita kaum muslimin? Untuk apa kemudian Rasulullah menjelaskan isi Al-Quran? Benar sebagian Al-Quran iya, benar sebagian hadis iya, kalau orang awam membaca salah paham benar, tapi tidak semuanya. Bahkan sebagian besar, bahkan inti agama ini Allah terangkan dengan gamblang. Inti agama, perintah untuk mentauhidkan Allah, gamblang, jelas. Siapapun kita membaca terjemahnya saja faham. Kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, jelas. Bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah Nabi Allah, jelas gamblang. Iman yang 6, jelas gamblang. Sehingga ini merupakan landasan-landasan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang siapapun bisa mudah memahaminya. Kalau dikatakan bahwa isi Al-Quran semuanya, dan juga hadis Nabi yang banyak semuanya tidaklah difahami kecuali oleh mujtahid mutlak saja, maka ini keliru, batil. Inilah syubhatnya. Benar, memang di sana sebagian Al-Quran demikian. Ketika kita membaca kok tidak faham maksudnya apa, benar. Tapi bukan berarti kemudian tidak mau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada caranya di sana. Lihat tafsirnya. Apalagi di zaman kita, semuanya serba mudah. Tafsirnya, kalau tidak ada yang kemudian tidak bisa bahasa Arab, ada terjemahan. Ada terjemahan yang banyak, tafsir Ibnu Katsir berjilid-jilid. Ingin yang ringkas, ada tafsir Al-Muyassar sudah diterjemahkan. Oh, kalau tidak bisa membeli kitab fisiknya, ada yang dalam bentuk PDF. Kalau misalkan tidak ada kuotanya, misalkan ada artikel tafsir Ibnu Katsir dalam bentuk artikel ada. Tinggal buka saja websitenya. Kalau tidak mau, yang bentuk aplikasi ada. Ustaz Firanda punya aplikasi tafsir Al-Quran. Banyak, ada tafsir Mukhtasar fi Tafsir, tafsir Muyassar, tafsir dan seterusnya. Sehingga ini merupakan sebuah kebatilan bahwa namanya Al-Quran dan Sunnah itu hanya difahami oleh mujtahid mutlak saja. Yang bukan mujtahid mutlak tidak boleh kembali kepada Al-Quran Sunnah. Ini batil. Ini batil. Memang sebagian isi Al-Quran dan sebagian hadis Nabi demikian. Itu pun dalam beberapa permasalahan saja. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Karena inti agama ini mudah difahami. Yaitu mentauhidkan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Kemudian mendengar dan taat. Terutama yang 6 ini. Itu jelas gamblang. Sehingga tidak demikian semata-mata. Kemudian dikatakan, fa in lam yakunil insanu kadzalika. Kalau seorang itu tidak sampai tingkatan mujtahid mutlak, ya kita semua ya sulit di zaman ini. Siapa yang sampai tingkatan mujtahid mutlak? Al-Imam Ahmad bin Hanbal misalkan mengatakan minimalnya 300.000 hadis. Siapa yang hafal 300.000 hadis? Kitab-kitab hadis yang banyak saja kalau dikumpulkan tidak sampai 300.000 hadis. Karena hadisnya banyak yang berulang dan seterusnya. Kalaulah ada, siapa yang bisa sampai kepada tingkatan ini? Kalau tidak sampai tingkatan ini, kemudian ini masih syubhatnya, falyu'rid anhuma fardun hatman la syakka wala iskala fihi. Maka sudah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang tidak sampai tingkatan mujtahid mutlak untuk berpaling dari Al-Quran. Tidak boleh kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena yang dapat memahami Al-Quran dan Sunnah hanyalah mujtahid mutlak saja. Dan itu ada. Orang-orang kemudian mengatakan, oh tidak boleh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, siapa kita? Lah kita kaum muslimin, pedoman kita Al-Quran Sunnah, kok siapa kita? Ya, kembali kepada Al-Quran Sunnah. Tapi kita tidak punya perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Lah memang Al-Quran dan Sunnah itu semuanya sulit. Kan di sana ada yang bisa kita pahami dengan mudah.
Ada. Bagian dari orang awam itu mudah difahami, ada. Membaca hadis Riyadhus Shalihin, yakin sebagian besarnya kita faham, semacam itu. Dan seterusnya, sehingga ini merupakan sebuah penyelewengan dalam agama. Sampai kemudian dikatakan, wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun. Ini yang terjadi di zaman kita. Orang yang menginginkan hidayah dari Al-Quran dan Sunnah dianggap sebagai seorang yang zindik, orang yang menyimpang, orang munafik. Dianggap sebagai orang yang gila. Lah Anda siapa? Kok ingin kembali kepada Al-Quran Sunnah? Lah kita muslimin, pedoman kita Al-Quran dan Sunnah. Yang namanya mencari petunjuk, kesucian jiwa di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kok kemudian dipalingkan dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian harus berpegang kepada pendapat-pendapat manusia? Bahkan ini menyelisih Al-Quranul Karim. Li ajli su'ubati fahmihima, karena sulitnya memahami keduanya. Fasubhanallah wa bihamdi, kata Syekh rahimallahu tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dengan gamblang, yang siapapun kita kalau mendengar terjemahannya saya pasti paham. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih, kalau kalian berbeda pandangan dalam sebuah urusan, dalam sebuah perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasulnya, kembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Loh, kalau kita ingin petunjuk, ingin kebenaran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kok ini kemudian harus meninggalkan Al-Quran dan Sunnah? Lah ini perintah kepada siapa? Kaum muslimin. Siapapun yang berselisih, siapapun dia, pengen mujtahid, pengen awamnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak mengetahui, kembalikan kepada orang alim yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Bukan semata-mata berpegang kepada pendapat manusia. Dan ini merupakan ayat yang jelas gamblang. Di antaranya juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan juga Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Rasulullah SAW, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah tersesat pada saat kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengan kedua hal ini. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulihi, dan sunnah Rasulnya SAW. Orang awam ketika mendengar tentang terjemahan hadis ini paham perintah untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, karena tidak akan pernah tersesat orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian keadaannya. Sehingga namun ternyata syaitan, iblis dan bala tentaranya membuat tipu dayanya, menjadikan manusia agar bagaimana caranya ajakan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dengan dalih bahwa tidak ada yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah di awal sampai akhirnya kecuali mujtahid mutlak saja. Kemudian diterapkanlah mujtahid mutlak itu syaratnya demikian, 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 demikian. Yang kalau kita lihat Abu Bakar dan Umar sekalipun tidak akan terpenuhi syaratnya menjadi mujtahid mutlak. Sehingga dibuatlah syarat-syarat yang rumit. Memang benar mujtahid mutlak ada. Mujtahid mutlak ada, bukan berarti menafikan mujtahid mutlak dengan syarat-syaratnya, bukan. Tapi mengatakan, ini bagian terpentingnya, mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu semuanya dari awal sampai akhirnya tidak bisa difahami kecuali oleh seorang mujtahid mutlak, maka ini batil. Adapun tingkatan ilmu, ya memang benar. Manusia itu tingkatannya dalam ilmu yang pertama mujtahid, kemudian nanti ada muttabi', kemudian ada yang namanya awam muqallid. Demikian keadaannya, bukan menafikan mujtahid mutlak, tidak. Bahwa para imam kita, para ulama adalah mujtahid mutlak mereka. Mereka memiliki kapasitas dan para ulama ahli usul telah membuat syarat-syarat. Sehingga jangan mengklaim bahwa dirinya adalah mujtahid. Sehingga tidak boleh mengklaim bahwa dirinya adalah mujtahid mutlak. Tidak, ada syarat-syaratnya benar. Tapi mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah hanya bisa difahami oleh mujtahid mutlak saja, maka ini batil. Maka ini batil. Kan Rasulullah jelas menggambarkan, menjelaskan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW di saat Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabatnya, Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada para pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, seorang budak, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena siapa di antara kalian yang masih hidup setelah sepeninggalku nanti, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak.
fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajidh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kalian orang-orang sepeninggalku yang melihat perselisihan yang sangat banyak, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geram kalian. Jelas sekali, orang awam yang mendengar terjemahannya pun paham bahwasanya apalagi kita hidup di zaman sekarang ini, dikit-dikit berbeda. Ulama ini mengatakan ini, ulama ini mengatakan itu. Bagaimana solusinya, jalan keluarnya? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalikan kepada sunnahnya para sahabat. Jelas gamblang. Kemudian iblis laknatullah alaih dan juga bala tentaranya membisikkan kepada manusia untuk berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dengan anggapan tidak mungkin difahami kecuali pada diri seorang mujtahid mutlak saja. Kemudian yang terakhir, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa yang menyelisih Rasulullah setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya sunnah, kemudian menyelisih selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman saat itu adalah para sahabat. Siapa yang menyelisih jalannya para sahabat? Nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka akan kami biarkan ia terombang-ambing di dalam kesesatannya, kemudian akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Ayat-ayat yang semisal ini untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah merupakan ayat-ayat yang jelas gamblang. Sebagaimana hadis taraktu fikum amroin lan tadillu abadan itamasaktum bihima. Itu merupakan hadis-hadis yang jelas, sehingga seruan untuk kemudian meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dengan dalih bahwa namanya Al-Quran dan Sunnah merupakan perkara atau sesuatu yang hanya bisa difahami oleh mujtahid mutlak saja, maka ini merupakan kebatilan. Benar sebagian Al-Quran demikian, tidaklah difahami kecuali oleh mereka orang-orang yang berilmu sampai tingkatan mujtahid saja. Benar sebagian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian, kita tidak mengetahui bagaimana maksudnya kecuali mereka sampai tingkatan mujtahid. Namun kalau dikatakan semuanya, maka ini batil. Apalagi untuk mengajak manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ini merupakan 6 perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala jelaskan dengan gamblang sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW jelaskan sejelas-jelasnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian disalahfahami, kemudian terjadilah apa yang terjadi, sehingga banyak kemudian salah dalam memahami ini semua, terutama pada diri mereka, orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka adalah orang-orang yang berilmu dalam agama ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, insyaallah. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan membaca Risalah Al-Qawaid Al-Arba', 4 landasan penting, 4 kaidah penting untuk memahami tauhid dan syirik, agar kemudian kita memahaminya. Insyaallah kita akan membaca risalah singkat terkait dengan pembahasan tauhid dan akidah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang kita bisa sampaikan, dan juga akan kita nanti sebutkan karena waktu sudah habis. Pelajaran pentingnya adalah bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala manakala kita bisa dengan mudah memahami ini. Ini adalah perkara-perkara yang sangat mudah sekali untuk difahami. Mentauhidkan Allah, berpegang teguh dengan agama ini, kemudian taat dan mendengar kepada para pemimpin, kemudian hakikat ilmu dan ulama, kita memahaminya dengan baik, kita mengetahui hakikat wali-wali Allah, maka bersyukurlah kepada Allah, karena di sana orang-orang yang kemudian diberikan oleh Allah pemahaman tentang ilmu agama, mereka tidak memahami dengan baik, mereka diuji dengan kesalahpahaman mereka tentang hal ini, sehingga bahkan mereka menyeru kepada kesyirikan, sehingga mereka menyeru kepada sebaliknya dan seterusnya. Sehingga ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan kita dari hal ini, maka bersyukurlah karena kita merupakan di antara orang-orang yang Allah beri nikmat untuk memahami hal yang sangat mudah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.